Karena dia gak terima apa, gak bisa aku nasihatin. Ikut aja dia. Apa demi dapat duit dari apa mafia skincare. Bukti gak bisa dia akan memarkusin si Suneo kan. Sampai sekarang. Itulah gitu anak buahnya itu si Dugong itu sosokan uji lab, sosokan ngelaporin orang, menyebutkan nama Bepom salah. Yang mereka manusia-manusia nggak beres Udah, komplain. Fandi, jangan, aduh Fandi, tolong Fandi, ini kita judulnya udah begini, tolong hormati dong. Iya. Tapi ya gimana lah, enak juga sih lihatnya ya Allah. Perjuangan Doktip gak dihargai loh, malah Doktip diserang-serang. Saya urusannya sama Doktif juga, saya cuma Nikita aja, nggak ada urusannya. Oh, kalau Saya aku judul sih aja. di antara kasus ini Doktip sih yang berpengaruh di kehidupan aku ya. Jadi karena Doktip aku bisa ngerawat kulit, bisa pilih skincare dengan tepat gitu. Jadi aku mendukung orang yang berpengaruh aja. Ada yang kangen Nikita, ya kita juga semua kangen kan. Bagaimana caranya nih kita bisa bebas? Salah satu upaya yang terakhir, namanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Nah, kita coba untuk mengulik ini, tapi pada diam semua. Aduh, nggak ada lawan bicaranya saya berarti. Kalau salah peninjauan kembali sama itu apa tuh namanya kasasi, aku belum dapat kabar sih lebih lengkapnya Kak Sil. Jadi aku bingung mau bahas apa. Bukan nggak dapat, nggak nyari, Fandi. Kau cuma seliuran-seliuran di TikTok aja kan? Nggak nyari kan? Iya, kalau yang lagi lewat aja, yang lewat di Iya, udah TV. tahu. Jadi kalau sebagai pendukung harus bukan ya, fokus aja. Jadi gini, kubunya Nikita belum mendapatkan salinan kopi dari putusan kasasi, sehingga peninjauan kembali juga belum bisa diajukan. Karena pengajuan dari peninjauan kembali ini harus mendapatkan salinan kopi dari putusan kasasi secara lengkap. Ini kan belum ada, jadi belum diajukan. Kalau ada yang bertanya-tanya, kok belum diajukan, ya karena dari pengadilannya belum dikeluarkan salinan kopinya, begitu. Hasil kalau untuk menunjang ke PK, ini kan sepertinya dibutuhkan kayak novum baru ya Kasil ya. Itu apa aja Kasil, kira-kira Kasil yang bisa dicari dari PH-nya Niki untuk novum baru Sebenarnya yang bahasanya bukannya novum baru, Mel. apa? Bahasanya novum itu adalah bukti baru atau Bukti keadaan baru. baru. Ya, Ah, atau keadaan baru, bukan novum baru, bukan novum ya novum. Enggak ada ya. kalimat baru di belakangnya, tapi adanya bukti baru, adanya keadaan baru yang sebetulnya sudah ada selama proses sidang di PN, selama proses di PT maupun kasasi, bahkan sebelum adanya sidang diketemukan bahwa ini adalah bukan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia, bahwa ini adalah bukan TPPU. Nah, yang apa ya, pembuktian terbalik dari yang dituduhkan oleh JPU dan divonis oleh hakim gitu. Jadi kalau peninjauan kembali dari titik nol lagi nih. Dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, PN, PT maupun kasasi itu dari titik nol. Maka ini kerja keras ya dari pihaknya Nikita untuk membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Ya, tidak mengancam, tidak mencemarkan, tidak membuka rahasia, dan tidak mencuci uang. Itu yang harus dibongkar. Jadi narasi-narasi di PNPT dan kasasi kemarin dibuang. Ya, kita harus mendengarkan dari pihak Nikita sendiri kejadian sebenarnya. Kan kita semua tahu bahwa Nikita tidak pernah secara langsung bicara dengan DRG. Tidak pernah satu kalimat pun, maupun di WA maupun per telepon. Kan jelas itu. Yang ada sekarang adalah indirect evidence, bukti-bukti tidak langsung. Bagaimana kemudian kita bisa dipenjarakan padahal dia nggak pernah ngobrol sama si saksi korban, gitu loh. Itu kuncinya di situ. Kunci kedua, penerimaan uang.
Nah, penerimaan uang apakah ini uang sah atau uang ilegal? Karena predicate crime-nya adalah pasal 27B ayat 1 dan TPPU. Nah, ini harus unsur dari pasal-pasal tersebut kita mentahkan lagi bahwa unsurnya nggak masuk. Ya, sehingga nih kita nanti bisa lepas dari segala tuntutan kayak gitu sih teman-teman. Ya, jadi jangan lagi narasi-narasi di PNPT sama kasasi itu dibawa, udah angus itu. Kasih aku pernah ngobrol ya sama dari room lain, ada salah satu pengacara juga kan ngomong, katanya kalau misalkan dari pihak lawan itu harus dicek juga untuk rekeningnya juga Kasil, katanya dia ini selama kasusnya di up sama Niki, dia mengalami kerugian atau malah bertambah untuk rekeningnya gitu. Kalau misalkan dia tidak mengalami kerugian, berarti bisa jadi bahan bukti baru untuk di PK gitu loh Kasil. Benar nggak Kasil kira-kira kayak gitu? Salah lah, salah besar. Ya berarti ya dia bilang katanya selama ini kan di framingnya itu kan katanya dari pihak lawan ini kan merasa mengalami kerugian gitu kan. Nah, setelah di up misalkan kayak di kasus seperti ini sudah jadi viral, apakah dia masih merasakan kerugian setelah setelah dia mengalami persidangan gini? Apakah ada misalkan kayak kerugian-kerugian yang barangnya produknya jadi rugi, pemasukannya juga pun jadi rugi, kayak gitu sih Kasih, aku dikasih taunya kayak gitu. Makanya salah ya berarti ya. Salah. Karena gini loh, PK. Jadi saya lengkapi dulu edukasinya ya. PN, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, itu yudek fakti namanya. Yang dicari adalah the facts. Apa itu the facts, Kasil? The facts itu adalah tentang pengujian pemeriksaan alat bukti. Ya, pada zamannya nih kita dulu alat bukti di pasal 184 ayat 1 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya, itu the facts-nya. Namun ketika sudah dikasasi Mahkamah Agung dan juga di PK, ini urusannya adalah the juris, ya, the law-nya, penerapan hukumnya. Ada yang salah nggak? Lihatnya di mana? Lihatnya di pertimbangan hukum hakim. Bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti itu sah atau tidaknya. Kalau ternyata alat buktinya itu nol, kayak yang tadi saya di awal katakan, adanya illegal access, ya, merekam, ya kan, percakapan, ya, itu kan illegal access namanya, dan itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena apa? Ilegal, didapatkan secara tidak sah, itu tidak bisa jadi alat bukti. Itu contohnya begitu. Halo Bang John Damanik, Bang. Silakan Bang Cuan. Siap Kak, aku ngikut apa Kak, dengar dulu Kak. Siap Bang John. Bang Cuan mana Bang Cuan? Bang Cuan? Siap Kak. Halo Kak. Siapa Kasil? Halo. Silakan Bang Cuan. Apa itu Kak? Ngomongin ini kita tentang PK loh Bang John. Ini Bang John juga teman-teman sekalian juga seorang pengacara ya. Beliau sedang urus pasien-pasien OP ya, OP rhinoplasti khususnya ya, hidung itu rhinoplasti kalau bahasa kedokterannya, yang gagal OP. Aku ini asistennya Bunda Merepet Kak. Asisten katanya, coba. Tuh, asisten nggak tuh Bang John ya? Coba Bang John, menurut pandangan Bang John gimana? Aku kebetulan nggak ngikutin Kak. Tapi kalau berbicara seperti yang dibilang Kak Sil, masalah illegal access, tapi bukti dari untuk putusan Nikmir kalau nggak salah itu deh ya. Illegal aksesnya itu dihitung ya Bang, merekam secara diam-diam itu si abu-abu itu, merekam telepon waktu sama Ismail. Benar nggak sih kalau nggak salah?
Aku sorry kak, kebetulan aku nggak ngikutin kak. Iya, yang illegal access itu waktu pas si abu-abu nelpon si Mail sambil merekam, itu kan ilegal kan, tanpa izin yang merekam itu. Kelihatan si abu-abu ini bad attitude. Oh. Karena gini ya, Miss Yuni aja ya menelpon orang sambil live streaming atau sambil merekam aja izin dulu loh sama orang yang ditelepon. Ini si abu-abu nelpon si Mail, nelpon Dr. Oki, dia tuh rekamnya diem-diem gitu loh. Sampai itu video rekamannya sudah kesebar, sudah viral di mana-mana. Tapi kan kelihatan kan di si abu-abu ini jahat, menjebak orang. Datang orang-orang SDM rendah bilang katanya pemerasan padahal tidak ada yang diperas. Masa iya pemerasan apa sambil ketawa-tawa, sambil tawar-menawar. Dibilang TPPU itu ya, kalau kasus TPPU harusnya yang ditangkap itu orang yang punya duit. Karena dicurigai ini duitnya dari mana, kenapa dikasih ke orang. Masa dinikah ditangkap? TPPU macam apa itu? Harusnya ditangkap si Reja, karena si Reja yang punya duit, yang punya sumber dana. Harusnya gitu. Karena TPPU itu kan uang kotor yang dicuci. Gimana Kak Sil? Sebenarnya ini kan kalau bagi saya pribadi ya, ini Dari awal lagi Kasil. iya. Kalau saya lihat baca di surat dakwaan kan ada 17 halaman. Saya sudah pelajari alinea per alinea ya. Bahwa sesungguhnya ini antara tuduhan dengan perbuatannya itu menyimpang jauh. Kan kita kalau orang hukum bicaranya pasal yang dituduhkan kan. Berarti unsur-unsur dari pasal itu harus masuk gitu kan. Ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu barang atau uang. Itu kan pasal 27B ayat 1. Karena ini kalau TPPU-nya jika pasal 27B ayat 1-nya ini terbukti. Nah, kemarin yang saya lihat di persidangan itu tidak fokus kepada meruntuhkan tuduhan itu dengan mengulas pasal-pasalnya, unsur-unsurnya, sehingga ya kekalahan itu murni karena tidak dibahasnya penyerangan pasal ini untuk diruntuhkan satu persatu daripada unsur-unsur. Nah, kalau kita bicara ancaman berarti adalah perbuatan yang belum terjadi, betul nggak Bang John? Perbuatan yang belum terjadi. Iya, masih menggertak doang istilahnya orang Medan. Ya, kayak contoh, Fandi, lewat mana kau pulang? Nanti ku jegat kau ya, ku tumbuk kau ya, kan gitu Fandi. Iya. Itu Jadi dalam artian dalam hal ini kakak maksud itu pemerasan duit. Iya, pemerasan. Duitnya udah nyebrang belum? Udah nyebrang. Nah, sekarang penyerahan duit itu atas dasar apa kak? Apa kemauan sendiri kah? Atau memang ada ancaman, ada paksaan? Gitu? Nggak ada, si saksi korbannya menghubungi orang terdekatnya Nikita. Oh, gini Bisnis kak. settlement lah Bang, bisnis settlement. Ya udah kak, kalau memang dari awal udah dikondisikan kak, udah susah kak. Makanya itulah pengkondisian. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya udah, lu masuk gitu loh kak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bang John. Mungkin kita orang hukum tahu tentang pengkondisian. Mungkin yang awam nggak tahu. Silakan Bang John. Ya kalau masalah pengkondisian itu kan udah dibahas di awal kak. Gua nggak mau tahu. Gua pengen dia masuk. Gua bayar berapa sekian. Ya udah. Iya, betul. Di segala cara dilakukan ya. Aduh. Berarti apes dong. Itu Kasil apes dong berarti. Kalau udah begitu. Iya, yang satu berusaha untuk agar bisnisnya tidak jatuh, kan gitu, tidak runtuh karena diulas. Tapi aku tertarik yang tadi loh Kak Sil. Kalau dibilang kalau apa rekaman gitu loh ya, rekaman tadi kan Kak. Kalau rekaman itu yang buat dijadikan jadi bukti, itu kan udah ada putusan pengadilan Kak. Ya kan? Ya sudah, laporkan aja. Yang ngerekam itu siapa Kak? Sudah ada dilaporkan. Gimana email Mel? Kelanjutannya Mel? Mel Merpati? Ya Kak. Jadi udah ada pelaporannya yang mengenai apa nih yang PT PPU atau gimana nih Kak?
Enggak, laporan illegal akses. Kalau Oh, laporan. Bila udah naik Laporan ilegal akses sudah dilaksanakan Bang John sama pengacara PH-nya Niki. iya Jadi itu aja dilaporin biar nanti dikejar. Dia merekam itu atas kehendak sendiri kah atau perintah? ya itu sudah dilaporkan sama PH-nya Niki dan kabarnya saya dapat kabar itu sudah naik sidik sih Bang. Ada 2 yang dilaporkan oleh PH-nya Niki soal masalah skincare yang 4 orang itu, masalah skincare dan masalah illegal access. Jadi ini kan yang diributkannya skincare karena dikatakannya dituduhkannya bahwa Nikita Mirzani ini mereview, ya Bang. Padahal Nikita Mirzani ini tidak pernah mereview. Yang mereview itu kan doktif dan mengedukasi soal DNA salmon itu kan doktif, ya kan. Nikita Mirzani kan hanya merepost dari postingannya doktif gitu loh Bang. Jadi yang dituduhkannya disangkanya Nikita Mirzani ini mereview dan dari pihak sebelah pun karena membayar Nikita Mirzani itu meminta bahwa tolonglah Mail produknya di reviewnya yang baik-baik. Itu permintaan dari sebelah Bang. Review ujian dan kasih ujian palsu kan. Itu di reviewnya dari sebelah itu permintaan dari sebelah itu meminta bahwa tolonglah Mail ada di reviewnya baik-baik karena dia sudah berapa bulan tidak jualan, jadi dia cari-cari Nikita gitu loh Bang, cari-cari Nikita untuk minta di review produknya yang baik-baik karena sudah ada postingan bahwa produknya nggak baik gitu loh Bang. Tapi itu dilakukan Kak Niki nggak Kak? Enggak, tidak sempat dilakukan, sudah dilaporkan Bang. Itu dalam jangka 1 bulan. Dia tidak melakukan, tapi duit yang nyebrang ini untuk apa? Kak? Itu untuk menutupi Bukan. Ini duit untuk minta di review. Jadi kayak kontrak kerja gitu loh. bisnis settlement. Kontrak kerja. Review produk gua yang jelek-jelek nih gua kasih. Yes. Jadi dalam artian Kak Niki dibayar untuk mereview, tapi Kak Niki nggak mau karena produknya nggak Belum sesuai. diperbaiki. Enggak. Jadi kan Niki itu mau mereview tapi kalau produknya itu sudah baik-baik aja gitu loh Bang, tidak bermasalah. Gua akan review. Tapi kalau produknya belum diperbaiki dia nggak mau masih. Dia minta di situ ada perkataannya di review produknya udah bagus belum? Kalau produknya masih bermasalah, gua nggak mau. Niki bilang gitu. Oh, jadi dalam artian duit yang nyebrang itu untuk haknya Kak Niki dong ya sebelumnya? Iya. Terus pemerasannya di mana? Nah itu dah Bang, pemerasannya di mana? Dan ada lagi yang namanya dipasalkan di TPPU. Sekarang di TPPU uang yang nyebrang ini kan masuknya ke rekeningnya PT apa Kak? Tapi sekarang Bumi tapi itu Wijaya apa? Ya Bumi Properti dengan itu. Tapi sorry Kak, mungkin karena kedatangan saya ini jadi balik-balik lagi orang kakak ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Bang. Kalau- Ini bagus. Emang dalam diputusannya itu kemarin pemerasannya terbukti? Pemerasannya tidak terbukti. Yang terbukti itu Undang-Undang ITE ya Kak, Undang-Undang ITE. Kalau Tapi setelah kalau pemerasannya nggak terbukti, ngapain kita pusing-pusing mikirin TPPU-nya? Tapi naik TPPU-nya pas dibanding Bang. Oh, PPU-nya terbukti dibanding. Timbul dibanding. Jadi Makanya dari 4 tahun jadi 6 tahun. ya itu. serius Kak Sil? Dan bener, gila kan? Serius Bang John, serius. TPPU-nya kena dibanding. Iya. Iya, betul. Dan pertimbangan hukum hakimnya tuh ngaco banget lah.
Ya Kak Sil lah jagonya itu. Ada penyelewengan ini enggak? Ya, itu lagi tadi Pak, ada pesanan-pesanan kalau aku lihatnya sih, karena contohnya begini ya, pertimbangan hukum hakim bahwa Nikita seorang influencer, pengikutnya jutaan. Apa yang diucap Nikita berpengaruh kepada rakyat Indonesia, kayak gitu, kocak gak sih? Sementara kalau kita bicara ancamannya, kalau saya mempelajari di PN adalah speak up doang. Sementara speak up ini adalah bahasa yang sumir dong. Contoh gini, gua mau speak up lah nanti. Kan kalau yang ngerti-ngerti aja speak up itu kan bahasa gaul kan, Bang. Bahasa Inggris yang gaul, betul gak sih? Gua mau speak up, mau bicara secara jujur, secara benar, kan begitu. Ya kan? Iya. Ah. Nah, tapi itulah yang dijadikan dasar oleh JPU di PN, Bang. Sementara TPPU-nya terbukti karena Nikita sudah terima uang. Nah, kalau kita mau ngulis TPPU kan yang apa diduga dilakukan Nikita pada saat PN pasal 3, pasal 4, pasal 5. Tapi yang diambil di PT itu hanya pasal 3. Mentransfer, ya kan? Nah, itu yang mentransfer sebetulnya si saksi korban. Di rekeningnya Nikita bersih, nggak pernah terima uang itu, Bang. Kocak nggak sih? Coba deh. Ya sekarang gini Kak, kalau masalah duit itu kan kembali ke kitanya. Apakah kita mau nampung di rekening kita, apa di rekening orang gitu loh Kak. Tapi ya Nggak gini dalam loh, kan sudah ada bisnis settlement dong. Lu jangan review lagi produk gue jelek-jelek ya, kan begitu. Nah ini gue bayar, kan bisnis settlement kalau menurut saya, Bang, ya kan. Nah udah gitu kata Nikita, oke, lo mau bayar gue, nanti lo transfer ya ke PT Bumi ini, gue mau bayar cicilan rumah gue, kayak gitu, Bang. Jelas. Terus ada lagi Karena kasir Nikita yang minta, bilang ingatkan, bentar ini. ingatkan. Nah, terus ini tolong ditulis ya di notifikasi namanya Nikita Mirzani, kayak gitu, Bang. Clear, mana ada terus ancamannya di mana? ancamannya kalimat speak up. Ya, pokoknya nggak nyambung lah, Bang. Makanya baca dakwaannya itu 17 halaman tuh, Bang. Oke Kak. Pokoknya dakwaannya aja udah babak belur, hancur. Sebenarnya kalau kita mengulik dakwaannya itu bisa kita hancurkan di eksepsi, Bang. Betulnya. Paham dong? Dakwaannya udah kalang kabut itu. Tapi nggak enak juga komentarin Kak teman-teman kita Kak. Iya. Iya, Kan iya. dakwaan kan jaksa, Bang. Dakwaannya jaksa. Maksudnya dakwaan yang dibuat oleh jaksa tuh kalang kabut. Nggak nyambung kan, dakwaan ini kan berasal dari BAP dong, dari BAP si saksi korban dan saksi yang dia bawa kan. Iya dong. Sementara saksi korban ketika di sidang mengatakan enggak, itu bukan pemerasan kok. Enggak dicatatkan oleh si JPU. Dia ngomong di muka sidang, Bang. Bukan Ya, pemerasan. sekarang gini ya, sama seperti yang kita bilang tadi Kak. Kalau memang Kan yang dia bilang, Bang. Jangan diputus dulu, Mel. Ay. Iya, iya. eh, Ayo, tapi Bang. ya kita berharap ya teman-teman kita yang kuasanya Kak Niki ya inilah semoga berhasil lah. Ya, kita doain begitu. Makanya kita selalu live memberikan masukan-masukan, Bang. Mau dengar syukur, nggak didengar ya udah gitu loh. Paham dong? Ya tapi kita minta juga ke mereka, jangan mereka juga tersinggung, jangan merasa mereka kita komentarin, jangan merasa mereka kita ukur gitu loh Kak. Ya sekarang yang namanya perkara sudah menjadi pantauan publik, kita bebas aja mau ngomong apa aja, jangan apa ya, jangan merasa ini perkara gue loh katanya kan, misalnya ada yang kayak itu. gitu, Bang, ada. Tapi buat teman-teman yang ini Kak Niki ya tetap semangat lah Kak. Betul. Jangan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Ya, sepakat, Bang. Oke, Mel, tambahan email biar diketahui Bang John, silakan Mel. Itu yang membingungkan ini, Kasil. Kan di pengadilan itu dia sudah bicara bahwa ini kesepakatan ya, Kak. Kita pun punya Ya. rekamannya. Bahwa ini yang ditanya Bang Fahmi itu waktu itu dibilang 2 miliar ditransfer ke ini, 2 miliar ini, itu sepakat. Iya, sepakat. DRG udah ngomong sendiri bahwa ini sepakat gitu kan.
Dan ada perkataan pula yang namanya, tolong ya Mail diingatkan lagi untuk tahun depan. Berarti kan ada kesepakatan bisnis dong Kak Sil, ya kan? Nah itu bingungnya di situ Kak Sil, juga masuk ke situ. jadi pemerasannya di mana, Kak? Nah itu yang bingung Bang. Nah, makanya Kak, sekarang pertanyaannya gini nih, pemerasan aku gimana? sama Kak Mel nih, Kak Mel, lu bayar gua sekian ya, lu gua ini untuk saat ini. Tapi kakak sampaikan ke orang saya, tolong bilangin John ya, tahun depan biar kita kerjasama lagi. Ah, pemerasannya di mana, Kak? Iya. Itulah yang harus dibuktikan pengacaranya Bang John. Ngerti gak? Tapi Kak, susah Kak. Kalau memang dari awal udah Iya tahu, paham Bang. Kalau dikondisikan emang susah. Kita juga nggak bisa nyalain pengacara dong, ya kan? Udah dikondisikan, repot emang hidup ini. kalau Astagfirullah. tracking aja tuh, siapa yang berhubungan dengan mereka itu, tracking aja rekeningnya. Hmm. Ada yang nyebrang nggak ke sana kan itu. Nah, tracking rekening kan Sudah urusannya. dilakukan ya Kak Sil ya? Sudah dilakukan ya pemeriksaan rekening ya Kak? Di Iya. pengadilan ya Kak? Tapi bukan rekening saksi pelapor, rekening si. Iya rekeningnya Niki doang. Saksi pelapor nggak diperiksa Bang. Iya. Aku maaf ya Kak ya, kalau udah aku takut tersinggung teman-teman sejawat kami Kak. Jadi nggak terlalu berani untuk komentar Kak. Enggak lah, kita kan kasih masukan, bukan berkomentar yang buruk loh. Gimana sih Bang John ini? Kita Enggak. cari aman loh Bang. Kita hidup untuk para pencari keadilan masyarakat Indonesia Bang. Tapi jelas karena perkara ini, jadi saya tertarik lagi untuk lebih belajar lagi Kak. Iya sih Bang, betul. Makanya saya selalu ada di Komal-Komal memberikan edukasi buat kita sendiri kan, buat kita agar lebih cerdas, lebih pintar menggali celah hukum dan sebagainya kan. Iya. Bang Cuan ngomong Kasih. sama Bang Cuan, tanya-tanya nih sama Bang Gini, John. Bang John, salam kenal Bang John. Tadi Siap-siap, kan Pak. Bang John kan sebagai lawyer kan paham bener kan? Ya tentang hukum. Saya kan orang awam nih. Pertanyaan saya simpel gini Bang. Kalau tadi yang tadi memang benar dikondisikan, artinya ngapain ada proses hukum dong? Artinya mereka ini di diktator Bang. Artinya yang pengadilan bukan untuk yang pengadilan cari duit. Nah, padahal mereka ya yang saya ulang-ulang sejak waktu awal di sidang PN, sorry to say, jaksa sama hakim itu makan gaji pegawai yang dibayar gajinya oleh masyarakat. Lawyer itu adalah owner. Seperti itu. Nah, justru dengan kasus NM ini ya, untuk pakar-pakar hukum kalau melihat ini dikondisikan, kira-kira harus berbuat apa ataukah kita akan nonton saja pasrah? Menurut Bang John gimana Bang John? Begini Bang, kita kan sebagai lawyer ini kan harus berbicara juga, bergerak juga kan berdasarkan nyawa kita kan di surat kuasa Bang. Ya kan? Dan sudah ada yang dipercayakan oleh Kak Nikinya gitu loh Kak. Untuk menangani perkara tersebut. Kalau kita berbicara secara umum sih dengan kita melihat kasus-kasus yang lain ya Kak ya, terkadang kita malu juga jadi pengacara. Kan kebiasaan pengacara macam-macam. Ada yang jago di perdata, ada jago di pidana, ada jago di tun, ada juga yang jago cuma perceraian aja, ada yang jago harta gonogini, perebutan hak asuh anak. Jadi nggak semua bisa jago semuanya, itu sih kuncinya. Enggak, karena gini Bang, terkadang gimana dibilangnya, kalau udah kita udah pernah itu Bang, di atas kertas kita menang itu putusan pengadilan. Karena pada saat sidang lapangan, hakimnya itunya sendiri yang menyatakan patok sana, patok sana, patok di sana gitu loh. Biar batas-batas jelas. Kita udah happy Bang, pada saat nanti pembacaan putusan,
mendengar isi putusannya sampai kita paksa klien kita ikut hadir pada saat pembacaan putusan. Abang tahu putusannya apa? Batas-batas nggak jelas. Iya bang, ngeri dong bang ya. Artinya bang, untuk kasus hukum di yang negara kita berbahaya bang ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah itu bisa jadi benar ya bang. Ya tapi ya saya selaku pengacara nggak malu juga menyatakan memang itu faktanya yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh bang, nggak usah jauh-jauh. Yang kejadian yang di Jawa, siapa yang nggak ketawa sih bang? Dia mau menyelamatkan istrinya dari begal. Ujung-ujungnya apa? Dia yang jadi tersangka. Betul itu, betul. Banyak kasus yang seperti itu bang, udah jelas-jelas dia pelaku tapi bisa aman. Atas dasar apa? Kalau bukan duit. Itu benar, setuju bang. Bang John setuju itu. Karena bisa dibilang moral kita sekarang ini udah nggak, udah tipis bang. Rasa malu itu udah nggak ada. Saya setuju bang. Justru saya di Komal-Komalnya bisa belajar hukum ya, itu sering ya yang mendengarkan kasil, tutur kata hukumnya terus paham ya. Nah, coba kan saya kan masyarakat awam kan banyak ya bang. Lawyer sama masyarakat awam kan jumlahnya itu masyarakat awam. Nah, melihat kasus NM ini bukan kita bela RM atau bela RJ, enggak. Tentunya pintu awal masuknya kan ya mendengarkan dulu siapa sih yang cari si A atau si B, tujuannya apa sih, kan begitu bang ya, betul nggak bang alurnya kan? Nah, jadi kalau penilaian saya melihat kasus NM ini apes. Kenapa apesnya? Pada saat dia ada ya, yang pembantu dia si Mail memang kurang paham dari sisi manajemen. Andai kata dia aware, oke, gua akan terima uangnya. Kamu bikin surat pernyataan, ya, bahwa pemberian ini sukarela, tekanlah pas suami istri. Menurut saya nggak akan kena hukum, bang. Betul nggak, bang? Bang, izin bang ya. Tapi kalau berdasarkan yang saya dengar tadi, yang seperti kata Kak Mel ya, tolong bilangin ya, tahun depan apa bulan depan sama Kak Niki itu lagi gitu loh. Tolong Harus bayar lagi. tolong diingatkan. Tolong diingatkan katanya. Bang, Jadi kalau memang si Nikil melakukan pemerasan, mungkin nggak sih bang? Nanti Mail, lu ingatkan dia biar gue diperas lagi. Bahasa kasarnya. Mungkin nggak? Bang John Iya, itu benar. Bang John itu betul, itu normal. Nah, persidangan ini normal, bang. Tapi itu abang bilang normal, saya bilang juga lebih normal. Tapi apa putusannya bang? Ya, putusannya melenceng. Ya sudah, jadi mau diapain bang? Bang, yang lucunya lagi gini loh bang, pengertian pasal TPPU itu apa sih? Kan harusnya si yang pemberi uang itu kan harus dicek, harus diperiksa semua sumber uangnya dari mana, kan itu enggak seperti itu. Kalau memang betul kan seperti itu. Nah, harusnya lagi hakim itu harus nanya, kamu kenapa mau mengeluarkan uang 4 miliar? Kenapa kamu mau mengeluarkan uang 4 miliar? Kalau orang bener jangankan 4 miliar, 10.000 pun nggak akan mau. Tapi sorry loh Kak. Yang tadi kan ke ininya TPPU-nya katanya diinin ke PT Bumi apa gitu Kak? Bang John, ini saya kan awam ya bang. Ya, kalau menurut saya TPPU itu benar-benar digelapkan sama sekali. Kalau ini pada saat deal, oh ya nanti tolong aja uang itu bayarkan untuk nyicil rumah, tulis notnya NM. Itu bukan penggelapan loh bang.
Oke, enggak Kak, bentar. Itu dilakukan udah berapa kali, Bang? Satu kali itu, Dilakukan satu kali. satu kali. Bayar 2M yang ditransfer itu, yang 2M-nya cash, yang satu itu ditransfer buat bayar cicil rumah. Yang saya dengar di Komal begitu. Tapi dibuat juga di notif juga seperti permintaan Kak Niki. Iya benar bang, kan tidak ada penyamaran berarti kan, bahwa tidak ada penyamaran nama gitu lah bang. Itu benar-benar nama Niki di PT itu bang. Nah, terus? Nah itulah masuk TPPU katanya. Nah kan kalau TPPU kan ada penyamaran dong, ada pelaku, ada yang memberi, menerima. Ya contohnya Nah nih ini yang kan ketiga yang dong, ada 3 pelaku kan yang Iya. turut serta. TPPU itu tidak dilakukan dengan satu orang kan bang, masa dia mau melakukannya TPPU-nya cuma sama Mail sama Niki, ya nggak bisa dong, masa yang memberinya tidak diperiksa. Kalau persyaratan TPPU yang saya pelajari dari Kasil itu kan memang kayak gitu, ada yang memberi diperiksa, yang diberi periksa, dan ada satu saksi ya bang, gitu kan, ada pelaku lebih dari 2, harusnya kan gitu. Bang John, ya Kak. kalau saya sih gini bang, dengan perjalanan kasus NM ini ya, ibaratnya gini, kalau kita nonton film itu kan bohong-bohongan, sepertinya kan pas betulan. Kalau ini rekayasa nih bang, kapanpun akan terungkap bang, saya yakin itu. Tapi kalau ini beneran, sidangnya beneran dan normal, ya kalau salah-salah. Kenapa? Masyarakat awam ini artinya dia pun bukan bodoh. Kok begini ya? Kasusnya begini. Gitu loh bang. Saya yakin ya entah waktunya kapan ini akan terungkap dan akan terbongkar. Kenapa? Kalau kita memperhatikan dari awal, NM langsung ditangkap, dikenakan pasal 368. Pada saat persidangan ternyata bukan pasal 368 bang. Melohot semua bang. Dalam artian temuan dong. Ya artinya pas pada saat persidangan itu jaksa yang tuntutannya bukan pasal yang waktu awal ditangkap. Iya, maaf Kak, dalam artian pas bukan yang dilaporkan yang diperiksa kan, tapi Betul. berdasarkan pengembangan mereka ada temuan kan. Bukan temuan, Ya, Bang. itu. Jadi saya melihatnya setelah si jaksa menerima berkas perkara dari penyidik, itu tidak ada ancaman kekerasan. 368 kan ancaman kekerasan, ya kan? 369 ancaman pencemaran nama baik dan rahasia, dan tidak ditemukan kekerasan, sama si jaksa dipindahkan lah ke 369. Deliknya pun berbeda. Kalau 368 deliknya delik umum, kalau delik 369 kan deliknya delik aduan. Gitu. Iya. Ya ini sih untuk kasus NM yang saya pengen ngeliat ujungnya tuh hasil, pengen ngeliat sampai PK nih hasilnya gimana. Itu yang saya pengen nonton. Ya itu, Kasil, kira-kira kalau PK ini bisa mengurangi atau bisa gimana Kasil? Kira-kira Itu PK itu tidak menambah, tidak mengurangi PK ya, tapi putusannya itu stay atas dasar putusan kasasi. Kalau ditolak PK, misalnya 6 tahun tetap 6 tahun. Tapi kalau misalnya diterima PK-nya, itu putusannya 2, bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ya, kalau bebas itu artinya bukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si terpidana, tapi kalau lepas dari segala tuntutan artinya mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan sampai putusan-putusan kasasi, PN, putusan banding, putusan kasasi, itu tidak terbukti dakwaannya, tidak terbukti bahwa sini kita lah yang melakukan itu karena dakwaannya kabur. Karena begini teman-teman, kalau surat dakwaan itu berasalkan dari BAP si pihak terpelapor atau saksi korban, itu kan cerita si pihak dari dia. Kalau ternyata dakwaannya ini tidak terbukti, ya apalagi kalau BAP-nya ini kan dari 368 pindah ke 369, sementara tidak diperiksa lagi tuh para saksinya. Artinya kan
Perpindahan dari 368 ke 369 itu kita bisa jadikan celah hukum dong. Ya, kita Iya. bisa jadikan celah hukum bahwa ini ada yang salah di BAP-nya gitu. Nah, lantas makanya si saksi korban kan mengatakan di persidangan enggak, ini bukan pemerasan. Kan ancaman dengan kekerasan. Kalau misalnya 368 kan, 369 baru kan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia dengan menyuruh orang dengan meminta barang atau uang, kan gitu pemerasan di dalamnya. Nah, ini kan pembuktian terbalik terhadap putusan-putusan ini. Jadi makanya lepas dari segala tuntutan, artinya dakwaan tidak terbukti dari awal. Pemeriksaannya juga salah kayak gitu. Jadi hanya ada 3 ya putusan PK itu. 1, kalau ditolak stay di 6 tahun. Kalau diterima 2, bebas atau lepas dari segala tuntutan. Jadi tidak menambah hukuman. Oh, berarti tidak menambah dan tidak mengurangi ya Kak Sil ya. Iya, betul. Oke, oke. Kamel, kalau saya lihatnya bukan soal nambah atau kurangi ya. Kalau saya sebagai penonton Kasil sejak awal ya, sudah kalah setting. Bahasa saya orang bisnis ya. Kenapa kalah setting? Dari sidang PN itu kita harus melihat terang benderang. Nah, ini artinya saya menyampaikan ini adalah bukan so pinter, mengevaluasi. Pertama kalah setting kenapa? Harusnya dari kubu NM tuh udah melaporkan balik soal tentang produk. Nah, terus apa? Nah, melihat ada ketidakseimbangan, abnormal ini harus ada yang lapor ke Komisi 3. Nah, makanya yang berikutnya apa? Pada saat sidang PN itu ditambah lawyernya. Saya pas di komal-komal ngulang-ngulang begitu. Tidak mengurangi rasa hormat lawyer yang pada saat itu ada. Dalam bisnis itu harus tambah. Kenapa? Kemampuan NM ada. Kalau sekarang, sorry itu saya udah 3-0 telak. Kenapa telak? Mau misalkan kalau itu benar, dihukum 1 bulan pun nggak akan rela. Apalagi ini udah vonisnya 6 tahun. Nah, ini konyol. Iya. Artinya apa? Nah, malah Kasil yang tulus pun di framing. Dan dari keluarganya, adminnya, ini pas ngulang-ulang lagi loh ya. Nah, itu salah fatal. Ini orang-orang tulus di komal-komal banyak. Malah orang-orang yang cari validasi, cari duit, dipikirnya iya. Ya, saya aja. Ya, kenapa care kok ini kasus seperti ini? Saya punya anak yang kayak gini, oh ini hati-hati ini seperti ini. Saya ajarin, setiap kamu terima uang kamu harus ada surat tertulis. Setiap bisnis harus ada surat tertulis. Jangan bego. Karena kita nggak akan paham hukum. Seperti itu. Jadi ya kalau saya melihat sampai saat ini ya, apapun ceritanya NM ini apes. Kenapa? Saya orang awam, apalagi Kasil pakar hukum. Ini NM itu harusnya nggak akan terjerat pasal. Karena hukum di kita ini karena judulnya uang sudah nyebrang dikondisikan. Padahal itu yang nyari siapa? Iya kan? Nah, seharusnya kan gini. Si hakim juga harus berpikir, kenapa kamu mau mengeluarkan uang, kenapa kamu cari-cari NM? Nah, pada saat ada kasus di TPPU, harusnya dicek. Kalau memang ya sidangnya benar-benar fair. Makanya di komal-komal awal saya suarakan fair atau tidak fair. Seperti itu. Ini ngeri. Nah, sekarang dengan putusan seperti ini masyarakat itu digiring seolah-olah oh bagus loh. Kamu tuh hukumannya bukan 20 tahun, 6 tahun. Ya, saya yang di komal-komal ini Kasil betul-betul pas belajar. Kalau saya bagian dari keluarga NM, wah, menurut saya ya sorry itu saya kurang all out sejak awal. Ya, terlepas apapun saya care kenapa? Kasihan NM punya anak 3 seperti itu. Mau 1 bulan pun pukulan misalnya pas divonis nggak rela. Kenapa? Kalau memang benar dilawan. Apalagi 6 tahun. Sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih. Ini kan konyol. Ini konyol. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa kasus NM ini dari sidang PN ya terus yang kasasi semuanya bahwa itu prosesnya benar. Nah, ini kan dari yang pengadilan juga kan ya harus bisa membuktikan itu. Ya kasusnya apalagi hakim misalkan kasus yang sama kasasi dia nunggu putusan sampai 9 hari lebih, kasus NM baru hari ini tanggal 12, besok diputusin tanggal 13. Nah, ini kan aneh. Nah, kita sebagai masyarakat perlu mempertanyakan ini, mengkoreksi, apalagi ada pakar-pakar hukum. Nah, kecuali yang saya sampaikan ini ngawur gitu. Ya enggak lah. Yang sejak awal NM dicari-cari lewat si dokter Oki. Iya kan? Ya,
Ya kalimat saya artinya apa? Ya ini buat NM yang suatu saat sampai bebas harus hati-hati, harus ada orang itu yang benar-benar paham. Ya seperti itu. Nah sekarang buat lawyernya apapun ceritanya pas masukan saya ini ya, kalau ini yang pas punya yang kasus saya, Anda gagal. Kenapa gagal? Anda tidak bisa memenangkan perkara ini. Kalau saya begitu Kasil, saya strict kok. Ya. Jadi ini memang bukan artinya NM harus bebas, enggak. Kita pengen prosesnya tuh bener nggak nih? Ini bener nggak? Katanya kena TPPU. Nah, apakah TPPU ini tunggal atau harus dua? Nah, ini pengertian teman-teman harus ke sana. Sudah pasti yang namanya TPPU itu betul-betul yang taunya diri sendiri menggelapkan benar-benar. Nah, pemberi uangnya pun harus dicek. Ya, mungkin Kasil itu bisa ditambahin. Takut saya ada yang kurang, Kasil. Ya, kita kan bersuara di sini agar didengar. Mungkin ada beberapa hal yang bisa digunakan. Kan tujuannya gitu. Bukan berarti kita sok pinter, tapi kita berupaya untuk membantu menyuarakan agar tidak tenggelam kasus ini. Sepakat nggak? Ya kan? Agar tidak tenggelam. Pakat Kasil. Bersuara aja, Bebas udah nggak usah bersuara. khawatir. Ya. Ini loh ya, para jaksa hakim ya. Anda harus belajar yang namanya blind spot. Anda sepertinya hebat. Kalau saya yakin kalau ini ada ketidakbenaran akan terbongkar Kasil. Saya yakin itu kok. Ya, pasti itu. Dan Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Ini kan memalukan. Bukan rahasia umum lagi kan, sudah banyak kasus oknum jaksa, hakim, MA yang masuk bui. Kenapa? Ya karena disogok. Disuap. Betul Kasil. Dia nggak akan tahan ngelihat angkanya banyak, nolnya banyak Kasil. Ya, kalau kita bisa berbuat apa? Cuman bisa bersuara saja agar tidak tenggelam kasus ini. Karena masa kalian nggak ini sih, nggak apa ya, nggak curiga. Kok selalu ada keributan-keributan? Memang disusun seperti itu agar tenggelam kasus ini, agar nih kita tidak ada yang bela. Ya, mulai dari hal kecil kita dulu lah, nggak usah ribut-ribut lagi. Betul nggak Bang Cuan? Yang saya cukup senang sih Kak Silya melihat dari kubu NM itu nambah PH. Waktu itu kan yang Komal bareng sama Kak Sil kan waktu belum pas nambah PH kan saya kan di Komal-Komal kan menyuarakan tambah PH. Ya, sebisa mungkin Kasil. Saya kan pas bilang seperti itu kan. Itu kan ya urusan mereka kan. Ya, terkecuali mereka gengsi Kasil. Bisa aja itu. Karena waktu itunya kan sudah memframing itu mungkin aja, tapi kan harusnya dalam hal apapun tuh baper tuh harus dibuang. Harus pakai logika akal sehat, harus profesional. Jadi harus rasional lah. Kalau dalam kasus ini hanya mikirnya emosional dan irasional nggak bener. Seperti itu. Ya. Sebetulnya kan yang sejak awal kalau misalnya dia lihat kok Kasil yang begitu tulus bantu kok di framing ya, malah uang yang bertebaran di mana, yang dapat duit siapa, akhirnya kan yang kocar kacir siapa? Ya, saya sih nonton aja. Kenapa? Saya kan itu niatnya belajar. Komal yang Komal ini oke nih, saya diam duduk. Ada Komal-Komal yang tertentu seperti dia hebat pilih-pilih orang, nggak pernah saya mau masuk. Saya nggak akan sebutin yang pas orang itu, mungkin Kasil juga itu bisa nambah. Karena kita tuh terasa ini kok orang sepertinya bukan tulus ya, kok dia seperti ada kepentingan. Gini-gini saya nggak pernah. Malah saya lebih banyak waktu itu pas si Senses waktu di Serang, saya diem di Komal Senses. Ya, terus tukeran nomor handphone. Saya bilang, Bang Senses oke seperti ini. Nah, itu cuman kadang omongannya begini, coba dikurangin kalau Bang Senses mau dengar saya sebagai teman. Seperti itu. Nah, terus yang Kasil di framing kayak gitu, saya ngomong, kalau saya melihat ini ada framingan, nggak mungkin seperti itu. Saya ngomong seperti itu. Cuma ya Anda pun sama, jangan ikut-ikutan. Di Komal ini kan orang Kasil macam-macam, ada yang ngikut gitu. Yang pikirannya ada yang dipakai, ada yang cuma ikut-ikutan doang Kasil.
Iya. ikut angin ya. Kita harus maklumi itu karena memang kemampuan dia berpikirnya begitu. Seperti itu. Ya, kalau saya berbicara seperti ini adalah kepentingannya bagaimana keadilan tuh benar-benar real, bukan harus membela Kayaknya kocuan ya. Mami, halo host. Gimana ini? Monitor Iya. hadir, habis mandi mau persiapan sholat Jumat. Ya udah berarti mau rungkat aja nih. Ya, Oke, Bunda Merepet, thank you. ibu-ibu kan Semua kasih. perempuan. Aman kan? Nah, kalau mungkin laki-laki mau parkun nggak apa-apa. Nah, kalau masih ada yang mau dibahas aja. Ya artinya ya Komal-Komal ini yang kita dari awal ya menurut saya kan ya kasihan ya. Memang kasus NM ini harus kita perdengarkan terus ya. Saya dengan MM ya sama sekali tidak kenal ya. Cuma kalau kita bertoleransi bagian dari seperti itu kan kasihan seperti itu. Ya, kalau saya sangat yakin Kak Kasil kalau ada ketidakbenaran akan terbongkar kok. Pasti itu. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau memang benar-benar nggak akan perlu khawatir kok. Mau hakimnya juga. Itu aja. Aku turun dulu ya Kasil, Kocuan Ya, semuanya. oke, turun dulu lah semua. Kita Makasih rungkat ya. aja dulu nih. Nanti kita sambung lagi Ya, yuk malam. Mel. Yuk. Oke, Ya. Dah. ya. Oke, juga mau ke teman-teman ya semuanya. Merepet, Oke, jangan lagi begitu ya. Jangan bikin panik kakak kau ini ya. Hmm. Siap Kasil, berarti kita rungkat ya soalnya Mami Merepet Ya. mau sholat Jumat dulu. Siap, Baik. siap, Kak. Semangat, Ya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Hmm.